Penyakit infeksi menular seksual di Kabupaten Sintang terus meningkat. Kesehatan, peningkatan yang luar biasa, 70%. Dan mirisnya, betulkah ini kemudian mayoritas dari mereka adalah anak-anak, Dokter Nadia? Anak usia pelajar yang terjangkit penyakit infeksi menular seksual. Sebagian besar pelajar yang terdampak sudah sering melakukan hubungan seksual berulang kali. Penderitanya setiap waktu selalu meningkat, bahkan selalu ada laporan setiap bulannya terkait penderita IMS. Moro Demak. Desa Moro Demak merupakan salah satu desa pesisir yang berada di wilayah Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Secara topografi, desa ini termasuk ke dalam kawasan desa padat penduduk dengan penduduk sekitar 4.956 jiwa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya pada lautan. Wilayah dari desa Moro Demak ini merupakan hamparan rawa pesisir yang diisi oleh rumah penduduk dan juga tambak. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah maraknya seks bebas yang akan menjerumuskan ke dalam hal-hal negatif. Isu seks bebas pada kampung Moro Demak ini merupakan isu yang sangat beresiko yang dimana memerlukan perhatian serta tindakan segera. Maraknya seks bebas diakibatkan oleh faktor ekonomi, kultur yang berlaku, serta adanya kekerasan gender. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, telah tercatat bahwa terdapat 101 kasus infeksi dengan perincian 7 individu yang meninggal, 85 orang terinfeksi HIV, dan 26 orang yang mengalami AIDS pada tahun 2002. Dalam konteks proporsi kasus HIV/AIDS berdasarkan jenis kelamin, terdapat 320 kasus pada perempuan yang setara dengan 42% dan 435 kasus pada laki-laki yang mencakup 58% dari total kasus. Dengan berkaca kepada maraknya kasus penyakit menular seksual tersebut, maka diperlukan suatu program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seksual. Program kami terkait dengan tujuan SDGs nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, di mana target SDGs-nya ialah mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Selain itu, program kami juga berkait dengan tujuan SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas dengan target SDGs-nya ialah membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cahyani Manigar Pramesti, Fatia Zamprina Sukito, dan Rike Cynthia Francisca. Nama program yang akan kita buat yaitu adalah SOG atau singkatan dari Sex on Guard. Program SOG atau Sex on Guard ini berfokus untuk mengatasi permasalahan penyakit menular seksual atau PMS. Salah satu penyebabnya adalah maraknya seks bebas. SOG ini akan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai PMS yang sangat berbahaya. Beberapa kegiatan yang digalakan pada program ini adalah penjelasan materi, lomba poster, dan juga dilaksanakannya teater yang bertemakan PMS. Tujuan program kegiatan SOG yaitu yang pertama adalah menurunkan stigma negatif terhadap orang dengan penyakit menular seksual. Yang kedua adalah mengedukasi individu tentang resiko PMS, cara penularan, dan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Dan yang ketiga adalah memberikan akses terhadap perawatan medis yang aman dan layanan kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir adalah memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sasaran program kegiatan kami yaitu adalah remaja seusia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, lalu ada bapak dan ibu nelayan. Mitra kegiatan yang akan bekerja sama dengan kami yaitu yang pertama adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebagai penyedia dana. Dan yang kedua adalah Puskesmas Bonang 1 sebagai jasa pemeriksaan dan pemateri. Yang ketiga adalah Kelurahan Desa Moro Demak sebagai penyedia sarana dan prasarana. Yang keempat adalah Sekolah SMP dan SMA sebagai jasa promosi dengan target siswa. Dan yang terakhir adalah Organisasi Pemuda Desa sebagai jasa keamanan dan kontribusi terhadap acara.
Program kerja yang pertama adalah sesi konsultasi dengan puskesmas. Para partisipan acara dapat berkonsultasi terkait kesehatan reproduksi kepada perawat dan dokter puskesmas yang telah hadir. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan akses layanan kesehatan reproduksi kepada masyarakat dan meminimalisir terjadinya PMS di kawasan masyarakat. Untuk program kerja ini akan terlaksana selama 2 bulan. Program kerja yang kedua adalah pemberian dan penjelasan materi mengenai peningkatan risiko PMS oleh narasumber dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran sosial tentang isu-isu yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap orang tua dan anak, dan menambah pengetahuan baru mengenai pendidikan seksual yang meliputi risiko PMS serta cara pencegahannya. Kemudian, dalam pemberian materi ini dilanjutkan dengan pemberian kuis berhadiah kepada penanya 3 orang tercepat. Aku mandiri, mampu menjaga diri, lindungi mulut, dada, dan kemaluan. Katakan tidak, katakan tidak, bila dilihat dan disentuh, bila itu terjadi. Program kerja yang ketiga adalah mini teater. Pengadaan teater bertema Stop Pembulian Terhadap Pengidap Penyakit Menular Seksual oleh para pemuda desa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran sosial tentang isu-isu yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap orang tua dan anak. Lalu sarana pendidikan untuk menyampaikan informasi tentang bagaimana kekerasan seksual terhadap orang tua dan anak dapat terjadi, dampaknya, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Selain itu, program ini juga dapat merangsang perubahan sikap dan perilaku dalam masyarakat, serta membantu individu untuk lebih memahami peran mereka dalam melindungi diri sendiri dan orang lain dari kekerasan seksual. Program kerja yang terakhir adalah lomba poster. Lomba poster dengan tema Stop Sexual Abuse, Save Mental Health yang diikuti oleh para peserta dari SMP dan SMA. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran sosial tentang isu-isu yang terkait dengan pelecehan seksual di tempat kerja ataupun di sekolah. Selain itu, dapat juga merangsang perubahan sikap dan perilaku dalam masyarakat terhadap stigma terhadap pengidap PMS. Jadi, program SOG adalah solusi yang penting dan tepat untuk memberikan edukasi seksual yang komprehensif kepada masyarakat wilayah Kampung Nelayan Morodemak. Dengan fokus pada pengetahuan, pemahaman, dan sikap positif terhadap kesehatan seksual, serta pencegahan penyakit menular seksual atau PMS. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan seksual yang lebih sehat dan terbebas dari risiko PMS, sambil juga mengurangi stigma terhadap topik kesehatan seksual. Melalui rancangan program ini, mari kita bersama-sama menciptakan perubahan positif dalam pendidikan seksual dan kesehatan masyarakat Kampung Nelayan Morodemak. Satu langkah kecil untuk pengetahuan yang besar di masa depan yang lebih sehat dan terinformasi. Sekian dari kelompok 5, terima kasih atas perhatiannya.